Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Bang Herman dalam acara Herman Show. Hari ini kita kedatangan tamu, konon katanya artis ibu kota Jakarta sih. Kita belum tahu siapa orangnya. Mari kita panggilkan si bintang tamu. Tapi bentar dulu, kita panggilkan dulu manajernya dulu, boleh nggak kira-kira? Oke, bentar. Kita persilakan Abang Sandi sebagai manajer dari si artis ibu kota Jakarta. Mari kita sambut Bang Sandi sebagai manajer. Sini Bang. Ini manajer dari si artis. Aku mau tanya nih Bang, kok bisa dari Jakarta ke Medan? Dalam rangka apa ini Bang kira-kira? Dalam rangkanya? Atau dalam rangka jalan-jalan? Atau dalam rangka ada wisata gitu loh? Gimana menurut Abang? Kalau artis yang kita sekarang ini, dia pulang ke Medan ini karena memang situasi PPKM saat ini. PPKM? Berarti orang Medan berarti ya? Asli kita Medan. Asli Medan. Wih, terkenal loh pemirsa, orang Medan tuh sampai ke Jakarta jadi artis terkenal loh. Gini Bang, kira-kira selama Abang jadi manajer si artis itu, kira-kira keluh kesahnya gimana, suka dukanya gimana, susahnya di mana? Bisa Abang ceritakan tentang perjalanan Abang sebagai manajer ini? Kalau keluh kesahnya itu sih banyak sebenarnya. Karena untuk menjadi seseorang yang bisa dikenal di masyarakat, apalagi di dunia entertain, banyak cobaannya. Cobaan itu gimana contohnya? Contohnya diganggu orang atau gimana? Atau proyeknya batal atau gimana menurut Abang itu? Dari proyek-proyek batal juga ada, bahkan dari beberapa gangguan-gangguan dari tim kru-kru yang kurang ajar kemungkinan yang pernah kita alamin ya untuk artis yang kita dampingi. Iya, berarti kru-krunya harus diganti nih Bang. Berarti ada yang tidak sesuai itu. Seharusnya. Seharusnya ya. Berarti gini, selama Abang jadi manajer itu apanya diurus? Entah pakaiannya diurus atau kehidupannya diurus atau proyeknya aja? Kalau saya kebetulan, saya juga sebagai abangnya sendiri, dari semua halnya kita Abang urusin. sendiri? Iya, Nah, saya urus dari penampilan, job, sampai karakter beliau kita yang urus. keren. Itu bro profesional namanya. Cuma kali ini Bang Herman Show ini kedatangan artis nasional didampingi manajer. Saya tanyakan lagi. Gini Bang, selama Abang jadi manajer, si artis itu susah diarahkan nggak kira-kira menurut Abang ini? Gampang atau susah Bang? Ini kebanyakan artis Medan kan banyak mau belajar ini, mau masuk ke manajemen. Terkadang kan si manajemennya susah mengatur gitu loh. Menurut pengalaman Abang gimana? Ini cerita pengalaman nih Bang. Sebenarnya gini Bang, kalau di Bang susah senangnya itu sih nggak ada sih. Intinya dari kemauan dan niat aja. Apalagi untuk khususnya orang-orang Medan mungkin yang ingin maju. Tetap kuatkan niatnya untuk maju ke depan. Tetap berkarya di dunia seni, walaupun apapun rintangannya. Segala sesuatu cobaan itu dianggap jadi pelajaran. Oke, berarti tanggapannya sudah ada. Pemirsa, kita ikuti para senior karena mereka sudah sukses di Jakarta. Kenapa kita di Medan tidak mau mengikuti para senior ini? Mari kita panggilkan si artis namanya Dewi Syakira. Konon katanya tante seksi. Kita mau lihat seberapa seksi beliau ini. Ayo kita lihat. Dewi Syakira. Kira-kira Dewi Syakira ini perjalanan awalnya itu menuju ke artis itu gimana perjalanan? Entah dari modeling atau dari langsung nyanyi atau gimana menurut Dewi? Halo, selamat malam semuanya. Jadi pertama kali aku terjun ke dunia entertain itu berawalnya dari modeling. Modeling? Ya. Yang jalan-jalan di catwalk itu ya? Ya. Dari tahun 2018 awal itu aku mulai modeling, sering roadshow, catwalk. Jakarta? Enggak, di Medan. Medan dulu ya? Aku ikut agensi di Medan. Iya. Nah, setelah itu November 2008, alhamdulillah aku memenangkan ajang sebagai juara 1 remaja Metro Sumatera Utara. Wih, keren. Lanjut. Nah, dari situ aku sering photoshoot gitu kan. Tapi sebenarnya sih
yang tadi dibilang aku tante seksi gitu ya. Iya, iya. Abang bilang Tapi tante nanti seksi. dulu cerita pengalaman dulu nih. Oh iya, oke, Ah. oke. Nah, itu aku mulainya dari situ aja. Oh boleh, silakan silakan. Nah, jadi image tante seksi itu tadi sebenarnya bukan aku yang buat sebenarnya. Oh siapa yang buat? Kita mau tahu dulu Nah, sekali. jadi setelah aku lulus kuliah itu, aku ke Jakarta. Aku ikut di salah satu sanggar Sakti Aktor Studio. Sanggar seni berarti ya? Iya. Iya. Itu belajar acting yang digurui oleh Bang Eka Sitorus. Nah, dari situ aku mulai merintis karir di Jakarta. Kebetulan pada saat itu aku ditawarin sebagai model, tapi bukan buat di Indonesia. Luar negeri? Ya, Wih keren. Berarti Nah. internasional udah ya? tapi pada saat itu karena usia aku juga masih 22 tahun dan aku belum punya pengalaman buat jadi model dewasa, pada saat itu aku nggak ambil. Nah, entah kayak mana ceritanya, dari sejak itu banyak orang yang bilang aku seksi itu apa segala macam. Jadi image seksi itu padahal aku tidak mengikuti ajang tersebut. Berarti Mungkin dari mulut ke mulut kali ya Bang ya. berarti itu dikasih predikatnya oleh orang-orang lain yang suka nontonnya Dewi Syakira nih. Akhirnya mungkin dilihat penampilan seksi ya, maka diberikan namanya seksi. Iya mungkin bisa Mungkin jadi ya. Bang. Iya. Jadi selama ini semenjak setelah jadi tante seksi ini, apa yang dilakukan si tante seksi ini? Entah ada buat film atau apa gitu. Ada beberapa film ada. Terus ada beberapa FTV juga FTV pernah masuk ya, FTV. pernah, tapi setelah itu aku sempat vakum di tahun 2017 sampai 2019 aku vakum, bener-bener pulang ke Medan. Ya udah setelah itu kemarin tahun 2020 aku balik lagi ke Jakarta dan sekarang aku balik lagi ke Medan. Oke, pemirsa, ingat, senior kita wajib ikuti yang sudah sukses Jakarta. Tapi ada kalanya senior itu ada pengalaman, kenapa kita tidak bertanya kan gitu, supaya kita makin berkembang. Kita akan panggil seorang musisi yang pengiring musik. Nah, ayo Dewa Gitar, mana Dewa Gitar? Nah ini Dewa Gitar hari ini hadir ke acara Herman Show. Konon katanya Dewa Gitar, kita lihat kemampuannya dalam petikan gitar itu. Cocok? Oke, lanjut. Ini tante seksi ini, saya panggil tante seksi ya, karena itu sudah melekat ya. Jadi nggak apa-apa kita ada iringan musik ya, biar lebih keren sedikit. Jadi tante seksi ini ada nggak sebuah channel yang tante buat itu supaya dilihat orang? Channelnya apa kira-kira? Kalau ada ya, kalau ada. Oh iya, jadi gini, kebetulan setelah aku vakum dari dunia entertain, aku itu merambat ke dunia YouTube. YouTube. Heeh. Itu mulai sejak kapan itu? Itu di YouTube aku baru tahun 2020 akhir, November. Baru 20, berarti tahun lalu ya berarti Iya, ya? tahun lalu November aku baru. Dan nah dari situ juga semakin melekat image tante seksi tadi. Wih, keren. Kira-kira YouTube itu membicarakan apa? Entah kategorinya film atau kategorinya nyanyi atau apa itu kira-kira cerita YouTube itu? Sejauh ini sih YouTube aku itu isinya tentang film-film pendek, komedi-komedi nakal. Komedi nakal. Itu laki-laki paling suka itu. Jangan lupa nonton film dari Dewi Syakira. Di YouTube apa channelnya? Channelnya Dewi Syakira. Dewi Syakira, nanti kita tulis di bawah Dewi Syakira channel YouTube-nya. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe, di like juga, di share Like, juga. komen, share itu paling penting Bang. Jangan lupa. Jadi gini, tante seksi. Jadi kira-kira video itu dibuat di Jakarta nih. Nah, ke Medan dalam rangka ini pembuatan video-video seksi itu juga. Rencananya sih seperti itu.
Oh, berarti ini kembali ke Medan karena PPKM ini rencana membuat di Medan lah berarti ya. Iya benar. Oh ya, satu lagi Tante, aku mau tanya, pembuatan film pendek Tante Seksi itu sulit nggak kira-kira? Sulit nggak? Enggak sih bang, enggak. Entah dalam gaya-gayaan atau gimana? Enggak sih, enggak ada yang sulit. Menurut aku selama aku ngejalanin enggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit, karena udah terbiasa ya. Ya, udah terbiasa. Oke, pemirsa, Tante Seksi, jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau bagi Anda pecinta komedi nakal. Oke, ini Tante, saya mau tanya ini. Selama PPKM ini, apa yang Tante lakukan? Kan pemerintah mengatakan tidak boleh ada kegiatan di luar nih. Nah, jadi yang Tante lakukan tuh entah kegiatan di rumah tuh apa kira-kira? Kalau kita boleh tahu ya. Pemirsa, kita boleh tahu sedikit ya. Ini agak kepo sedikit nih. Nah, gimana nih? Nah, jadi selama PPKM ini aku kan di rumah aja. Tapi tetap aku masih memikirkan konsep-konsep berikutnya buat channel YouTube aku. Ya. Itu udah pasti. Dan kegiatan aku sehari-hari sih lebih biasanya kalau pagi itu aku meditasi, Meditasi, olahraga olahraga, kecil-kecil. yoga. Ya, yoga. Nah, oke. Udah, paling aku kadang aku sekarang lagi hobi nulis. Lagi penulis? hobi nulis. Nulis novel atau skenario atau apa? Skenario, film-film pendek, terus syair-syair lagu, puisi gitu aku lagi tuangkan. Berarti ini namanya multi talent, songwriter iya juga, penyanyi iya juga, pemain filmnya juga. Ini borong semua nih. Jadi Tante, sebelum kita lanjutkan kita minum dulu. Oke, kita penyajian dari Wapres Lemon Tea. Jangan lupa kalau Anda pecinta lemon tea, Wapres tempatnya. Lihat dulu, enak nggak nih ya gitu. Enak nih, bila pakai es enak. Enak Tante? Enak. Bang manajer gimana nih? Mantap. Enak. Oke, ini kita mau tanya nih, kenapa Tante Seksi ini kemana-mana dikawal ini? Ataukah mungkin artis ibu kota Jakarta sehingga turun ke Medan dikawal kemana-mana? Ini kita panggilkan pengawalnya si Tante Seksi. Oke, abang pengawal, bisa kesini bentar bang? Ya. Ini pemirsa, cuma artis Dewi Syakira yang ada pengawalnya. Konon katanya seram juga pengawalnya. Kita lihat dulu penampilan pengawalnya. Ini akunya ngeri dekat-dekatnya. Tinggi besar, brewokan. Oke bang, saya mau tanya nih bang. Abang sebagai pengawal, kemanapun Dewi Syakira kemanapun ikut itu? Ya, kita ikut untuk lapangan publik untuk Siap menjaga ya, si siap artis menjaga. ya. Keren. Tante Seksi, saya mau tanya ini, apakah Tante Seksi itu murni seksinya sendiri atau dibuat-buat atau gimana? Nah, jadi pendapat aku tentang seksi itu ya. Kan banyak orang yang Enggak, ini yang dibuat-buat atau memang yang murni? murni, memang murni. Murni. Oke, kita tanyakan lagi. Apa definisi seksi ini menurut Dewi Syakira? Ya, ini pemirsa kan belum tahu. Kadang-kadang kan perempuan kan berpikir kan, seksi itu harus buka-bukaan atau gimana? Kok aku yang jadi buka-bukaan ya? Oke, kita tanyakan definisi seksi itu gimana menurut Dewi Syakira? Menurut aku sendiri sih seksi itu ketika seorang wanita bisa mengeluarkan inner beauty-nya itu dari dalam. Inner beauty. Berarti kekuatan dalam ini ya? Iya, bukan yang harus dibuat-buat atau lebay. Karena menurut aku setiap wanita yang terlahir di dunia itu memiliki keunikan masing-masing. Termasuk seksi.
Nah, bagaimana dia mengetahui keunikannya dan bagaimana dia bisa mengelolanya itu, nah itu yang bisa menjadi kelebihan seseorang tersebut. Itu pemirsa, definisi seksi dari Tante Seksi Dewi Syakira. Ini Tante Seksi, saya mau tanya, pembuatan channel YouTube-nya Dewi Syakira itu seperti Komedi Nakal, itu pembuatannya itu berupa film atau memang talk show atau memang vlogger atau memang yang agak unik-unik ini. Ini gimana nih? Film sih Bang, sejauh ini masih film Film. pendek. Ini saya penasaran nih, gimana namanya film Komedi Nakal ini? Anda penasaran? Saya juga penasaran. Anda nonton di channel YouTube Dewi Syakira. Dewi Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan komen. Komen juga. Ini kritik saran ini dari para pemirsa nih. Oke, satu lagi, pembuatannya itu ada sedikit buka-bukaan atau gimana menurut Tante ini? Sebenarnya kalau misalkan ini nggak ada yang terlalu terbuka. Ah. Cuman aku nggak tahu ya, orang itu emang udah melekat image-nya aku itu Dewi Syakira itu tante seksi. Makanya daripada penasaran, jangan lupa nonton channel aku Dewi Syakira. Itu pemirsa, jangan lupa nonton itu. Satu lagi, ini mungkin pertanyaan pamungkas dari kita nih. Sebelum kita masuk pesan-pesan, kita pertanyaan pamungkas. Ini Tante Seksi, yang syuting siapa? Kadang-kadang kan kita syuting orang seksi ini, kita yang tukang syuting laki-laki pasti bergairah sih. Ini maaf manajer ya. Jadi yang syuting ini perempuan itu laki-laki. Ini cocok kasih pendapat ini. Pemirsa juga baru tahu ini ya gitu. Laki-laki sih. Laki-laki. Oh. Rata-rata laki-laki. Laki-laki. Berarti udah profesional ya. Mereka tidak melihat seksinya ya. Berarti profesional mereka merekam itu ya. Oke, ini ada sebagian musisi Kota Medan dan artis Kota Medan kepingin menanyakan kiat-kiat suksesnya Tante Dewi ini. Kiat-kiat. Apa sih kiat-kiatnya? Bisa kita bocorkan kepada pemirsa? Nah, buat teman-teman yang khususnya yang ada di Medan yang emang mempunyai bakat dan pengen terjun ke dunia entertain, kuncinya itu hanya satu, konsisten. Konsisten apa nih? Konsisten waktu, konsisten dengan pekerjaan atau apa nih? Konsisten waktu, terus konsisten mengasah kemampuan. Belajar berarti ya? Terus belajar, jangan cepat puas. Oke, seperti pesan saya di Ferrari waktu itu kan, jangan menyerah. Jadi kira-kira menurut abang manajer kita, jadi kita tanya Dewi Syakira, ini manajer baru tadi tanya sedikit aja. Ini kira-kira pesan-pesan abang ini kepada pemirsa ini sebagai manajer ini. Nah, kira-kira gimana nih pesan-pesannya itu? Sebagai manajer ini ya, gimana pesannya? Ya, untuk para seniman-seniman yang ada di Kota Medan, khusus Sumatera Utara, harapan kita dan keinginan kita, jangan pernah ada kata menyerah. Kalau ingin maju, ingin sukses, ingin menjadi orang yang terkenal, tidak ada kata menyerah. Karena kegagalan itu adalah guru yang... Berarti kegagalan adalah guru ya, guru kita untuk maju ya. Berarti kebanyakan orang itu udah gagal, malas gitu, berkali-kali gagal malas itu. Berarti tidak boleh malas ya berarti ya? Nggak boleh malas Bang. Harus Kita kalau masalah terus. gagal, kita juga sering gagal dulu-dulunya. Dan pingin si Dewi Syakira kita banyak gagalnya. Bahkan banyak juga ditipu-tipu daripada manajemen-manajemen lainnya. Habis ratusan juta juga kita kok. Itu dia. Jadi inilah kegagalan yang perlu kita ambil hikmahnya untuk kemajuan ke depannya. Jadi pesan saya juga sebagai Bang Herman, jangan pernah menyerah, jangan pernah mendengar bisikan gaib, bisikan apapun itu mengenai menyerah atau bendera putih. Maafkan kita kalau ada kata-kata yang salah. Jadi kita sudahi dulu talk show hari ini. Kebetulan ada sponsor dari namanya salad buah Blessy. Kita nikmati dulu sebelum kita mengakhiri acara. Oke pemirsa, mari sponsor salad buah Blessy. Pemirsa kita tunggu ya, apa enaknya si salad buah ini. Kita penasaran nih. Penasaran nggak Mbak Dek? Banget nih ceritanya nih. Talk show di tempat abang yang paling lengkap ya Bang ya. Kita Dari banyak kali sponsor. makanannya. Sponsor makanan banyak. Iya, sering-sering undang kita Bang.
Sering diundang ke sini ya Bang ya. Oh jelas, janganlah. Memperbaikin gizi. Jelas pula tadi. Kita nikmati dulu namanya salad buah blesi. Kita cobain ya. Kira-kira seperti apa sih rasanya kalau dari packagingnya sih? Bagus. Ini saya Bentar ya. Kita juga penasaran, Bang Herman juga kepengen tes ini namanya salad buah blesi. Kalau Anda memesan salad buah blesi, ingat di online, ojek online ada, ketik aja namanya salad buah blesi. Tapi kita tes dulu, kan gitu. Kita cobain dulu ya. Ya, Biasanya kalau orang seksi makannya gimana ya Bang ya? itu saya nggak tahu, karena saya nggak seksi kan gitu. Kalau seksi gawat ini. Gini kayaknya ya Bang ya. Itu gawat, kita nggak bisa itu. Kalau kita jadi seksi, bahaya. Seperti ini. Masalah juga nih, masalah. Cita masalah ini, kalau seksi kayak gini. Hai, kan gawat nanti kan. Enak. Rasa kejunya menonjol. Rasa keju nih. Lumer ya Bang ya, lumer. Lumer sih. Asal nggak meleleh kan Bang? Ini salad buah yang pernah saya makan paling enak. Ini yang ditonjolkan ini kejunya ya, Dewi ya. Kejunya, terus buahnya juga seger-seger. Buahnya seger. Kebetulan aku juga pencinta buah. Oh, cocok ini. Kebetulan sponsornya salad buah. Apalagi buah tangan. Itu jelas lah, semua orang suka itu. Ini abang manajer tidak tes dulu? Asik siap-siap aja, tesnya belum. Aku aja sampai nggak mau berhenti makannya. Mantap loh pemirsa. Mantap, enak kali nih rasanya Bah. Nanti narasumber lain merasa ketinggalan, nggak dapat show di sini. Enak juga ya. Sekian banyak salad buah yang aku makan ini enak nih, paling enak nih. Enak. Enak kali Bang, sumpah. Sampai kayak gini Bang. Online, ini PPKM nggak? Boleh buka toko, harus online. Di Grab atau di Grab atau di ini apa namanya? Ojol. Salad buah blesi, BLESSY. Nah, betul sih. Kayaknya cuma di acara Bang Hermanso yang dapat makan ya. Beberapa sesi sebelumnya ada makan. Ingat sesi pertama itu ada Pak Koto makannya martabak. Jadi sponsornya orang yang membuat martabak. Sesi kedua itu sari jahe merah. Ini sesi ketiga nih. Salad buah blesi. Oke, pemirsa, kita jumpa lagi di sesi berikutnya dalam acara Bang Hermanso dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih dari saya, Bang Hermanso.